Oke guys, selamat datang lagi di video aku, Gen Tutorial. Langsung aja di video kali ini merupakan lanjutan dari video aku sebelumnya yang ngomongin masalah PC layarnya blank tapi CPU-nya masih menyala dan kipas fan-nya itu muter kencang banget. Padahal PC-nya baru dihidupkan. Tapi bisa-bisanya layarnya blank dan kipas fan-nya muter kenceng banget. Ini PC-nya masih nyala semua, tapi layarnya blank. Aku kira VGA-nya bermasalah. Aku juga bingung, soalnya aku beli PC-nya baru. Ini komponennya baru semua ini, ya. Baik itu prosesor, RAM semua, aku belinya baru. Jadi aku bawa ke tukang servis. Aku suruh mereka periksa dan kasih video di mana PC aku itu rusak. Karena dia gini guys, kadang mau hidup sampai 6 jam atau 5 jam atau bahkan 1 hari 1 malam itu nggak mati-mati. Tapi ada juga kondisi di mana baru dihidupkan itu mati. Nah, ketika aku bawa ke tukang servis, dites sama mereka, itu PC-nya baik-baik aja. Main game, dites ngedit video, dites buka yang berat-berat, multitasking, semuanya itu aman-aman aja gitu. Akhirnya mereka mengupdate Windows dan juga membersihkan PC-PC ini dari debu. Dan aku harus bayar 200.000 ketika itu. Tapi ketika aku bawa pulang, PC-nya ini nyala lagi guys. Baru dihidupkan, langsung mati lagi. Nah, itu yang bikin masalahnya. Terus aku telepon orang servisnya, aku bilang ini PC-nya mati lagi. Kata mereka disuruh bawa lagi ke sana. Terus aku bilang aku mau klaim VGA-nya, mau klaim asuransi VGA-nya. Karena kan itu masih dalam masa garansi ya. Jadi garansi VGA ini 2 tahun. Aku pakai belum sampai setahun kok udah kejadian seperti itu. Aku mau klaim garansi dan ketika aku sampai ke tempat mereka, dites sama mereka, dihidupkan sampai 2 hari 2 malam. Itu nggak mati-mati. Jadi aku juga bingung gitu guys ya. Kenapa di tempat aku mati, di tempat orang itu nggak mati? Kalau listrik apa mungkin karena listrik gitu ya? Kayaknya sih nggak mungkin ya. Aku pakai listrik udah 4 ampere. Kalau misalnya ini penyebabnya memang karena listrik, kenapa nggak langsung kejadian dari awal aku beli? Kenapa harus beberapa bulan kemudian baru kejadiannya seperti itu? Aku bawa lagi pulang ke rumah. Di sini waktu aku di tempat servis itu, kata mereka kita disuruh cek di sini guys ya, di WinAir ya. Nah, WinAir udah keluar Windows Run ini, kita enter, kita klik OK. Nah, ini untuk melihat informasi. Di sini pastikan ya guys ya, pastikan di bagian display. Kita tunggu sebentar. Di bagian display ini yang direct draw acceleration, direct 3D, ini semuanya enable guys ya. Kalau enable artinya kebaca semua ini. Nah, ini direct features ini harus enable semua. Kalau nggak enable berarti ada yang salah dengan drivernya. Itu kata mereka seperti itu. Nah, ketika pertama kali dicek itu tidak enable sama mereka ya. Pertama dicek itu tadi tidak enable. Kalian cek juga punya kalian itu udah enable apa enggak. Nah, ketika dicek sama mereka kan nggak enable. Akhirnya kata mereka, ya gimana cara biar enable lagi? Aku bilang kan, katanya ini harus install ulang. Ya udah, install ulang. Setelah install ulang, aku bawa pulang PC-nya, kejadiannya masih nggak berubah guys. Ketika aku hidupin, baru berapa menit atau bahkan baru berapa jam, ini PC-nya langsung mati lagi. Jadi aku juga udah bingung, nggak tahu mau ngapain lagi. Kenapa PC-nya bisa mati seperti itu? Nah, usut punya usut guys ya. Kita lihat di sini ya, kinerja GPU
baik itu suhunya ya. Suhunya itu normal guys ya. Ini 44 derajat Celcius. Ini PC-nya aku udah hidupin udah lama ini guys. Ini udah jam 11 malam. Udah jam 11 malam. Ini aku hidupinnya habis maghrib tadi ya, sekitar jam 7 atau jam setengah 8. Aku hidupkan sampai sekarang untuk ngedit video ya. Buka Premiere Pro sambil ngupload juga. Kemudian buka CapCut untuk ngedit video juga. Ini bahkan ya suhunya nggak sampai 50%, malahan 44% atau 45%. Nah, ternyata guys ya, ini masalahnya itu ada di mana? Di listrik kalian guys. Jadi listrik di rumah kalian itu nggak support dengan perangkat yang kalian gunakan. Di sini aku pakai VGA 3060 RTX, ini punya Nvidia, dan PSU-nya ini 650 watt. Sementara listrik di rumah aku itu daya tampungnya 900 volt atau 4 ampere. Jadi nggak sanggup dia guys. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, itu kotak si CPU ini, karena aku saking seringnya bolak-balik ngantar si CPU ini buat periksa ke tukang servis. Biasanya aku simpan di atas itu guys. Tapi karena sering bolak-balik jadi aku malah simpannya, karena nanti aku masukin lagi, bawa lagi, masukin lagi, kan kalau ngambil di sana itu kan jauh ya. Ini aku pakai listrik 4 ampere di rumah, dan ini peralatan elektronik yang ada. Aku bahkan udah pakai stabilizer, tapi kenapa juga masih blank layarnya, CPU-nya masih hidup. Ada kulkas dan ada sanyo, jadi ada ini juga. Nah ya, cuma inilah peralatan elektronik ini yang paling banyak makan watt ini. Jadi guys, kalau misalnya kejadian yang seperti itu tadi, kalian udah periksa drivernya udah kebaca atau enggak, WinR. Nah, keluar sini, tulis di sini diak, kemudian klik OK. Pastikan di bagian display ini semuanya enable, maka itu semuanya udah aman guys ya. Masalahnya itu ada di listrik. Listrik kalian itu nggak sanggup. Kalau misalnya kalian nggak mau kejadian seperti itu lagi, maka kalian harus menaikkan kapasitas listrik di rumah kalian. Kalau awalnya 2 ampere, naikkan jadi 4 ampere. Kalau awalnya 4 ampere, ya naikkan lagi jadi 6 atau 8 ampere. Karena memang kebutuhannya itu di situ. Masalahnya itu di listrik. Meskipun udah pakai stabilizer yang kayak aku tadi ya, itu stabilizernya itu 1000 watt. Dan ini cuma 650 watt isinya. Nah, listrik 4 ampere di rumah aku itu kan daya tampungnya 900 watt. Jadi kalau ini aja udah ngisap 650 watt pada saat bekerja maksimal. Kalau misalnya aku pakai kulkas, rice cooker, TV, nah itu dayanya nggak cukup guys. Jadi ya kejadiannya ya seperti itu tadi, monitornya ngeblank dan PC-nya masih menyala dengan posisi kipas fan-nya overspeed. Ya ini udah aku hidupin cukup lama ya. Ini aku langsung pakai kerja berat ya. Ini kita render, kemudian di sini kita ekspor video. Tadi di sini lagi ekspor video, di sini lagi render video. Ini kan berat ya, sambil buka YouTube juga, sambil ngupload video juga. Ya ini kan kita kerja berat, multitasking udah. Tapi dia nggak apa-apa. Bahkan untuk suhunya juga nggak bermasalah ya. Suhunya masih normal-normal sekali guys. Hanya di 50 derajat Celcius, 49 derajat. Ini untuk suhu dari GPU-nya. Aku udah siapkan 3 video malahan. Jadi kerja berat terus dan PC-nya nggak apa-apa. Karena memang daya suplai listriknya kurang, makanya dia kejadian seperti itu. Layarnya blank dan PC-nya masih hidup dengan kipas fan yang seperti overheat. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dicoba. Kalau berhasil dan ada kendala lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, aku mau ngasih sedikit informasi buat kalian ya. Sebaiknya kalian itu tidak perlu mengikuti settingan-settingan seperti ini guys ya. Seperti settingan untuk meningkatkan grafik game dan FPS dengan cara mengatur di show more option. Kita atur di Nvidia control panel. Karena ini pengaturan ini seperti ini, kalau kalian tidak benar-benar paham, itu akan menjebak kalian untuk merusak VGA kalian atau mengurangi usia dari VGA kalian. Karena aku sendiri udah pernah coba ini, memang terbukti ampuh ya, FPS game meningkat, grafik juga naik, tapi itu bakal membuat kinerja VGA-nya bekerja di luar batas normal yang disarankan oleh si VGA ini sendiri. Kalau kalian pengguna VGA dari Nvidia,
Kalian download aja drivernya, GeForce Experience ya. Ada di Google gratis ya, kalian tinggal download aja. Dan tinggal kalian pilih aja kalian itu seorang gamers atau seorang content creator. Kalau kalian seorang gamers, kalian tinggal pilih aja driver yang gamers ini, game ready drivers. Ini memang dia khususkan untuk ke game. Jadi dia bakal disetting otomatis untuk keperluan gaming seperti meningkatkan FPS dan juga menaikkan grafik. Kalau studio driver, maka dia bakal difokuskan untuk bekerja menampilkan grafik seperti ya edit video dan juga edit foto dan lain sebagainya. Jadi kalian tinggal pilih aja, tidak perlu setting manual di Nvidia Control Panel. Itu saran dari aku. Kalau kalian memang tidak benar-benar paham, tapi kalau kalian mau lebih mantap lagi ya settingnya di situ. Tapi ya tentu punya sedikit resiko ketimbang yang disarankan oleh pabriknya langsung. Terima kasih, sampai jumpa di video aku berikutnya.